Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boy Surfa Muslim. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interVLAN routing ya teman-teman. Nah, jadi interVLAN routing ini berfungsi untuk menghubungkan network yang berbeda sehingga dapat saling berkomunikasi teman-teman. Agar bisa berkomunikasi, kita perlu yang namanya itu adalah router teman-teman. Di sini saya akan pilih routernya yang paling kanan dan kita taruh. Oh ya, ini routernya kita cukup satu saja ya teman-teman, tidak usah ini kasih router, ini kasih router, ini kasih router, itu nggak usah ya teman-teman, cukup satu aja. Nah, di sini routernya akan dihubungkan ke switch ya teman-teman. Kemudian pada router kita pergi ke tab CLI, kemudian kita klik, kemudian kita ketik no, lalu kemudian kita enable, pergi ke config terminal. Oh ya, sebelum itu ya teman-teman, kita akan ketik IP nya terlebih dahulu, ketik IP berapa saja yang akan dikonfigurasikan ya teman-teman. Nah, jadi untuk VLAN 1 ini saya akan gunakan itu 92.168.1.254/24 ya teman-teman. Kemudian untuk VLAN 10 saya akan menggunakan 92.168.10.254/24 ya teman-teman. Dan untuk VLAN 20 saya akan menggunakan 192.168.20.254/24. Nah, kita akan mengkonfigurasikan ini ya teman-teman di router ini. Nah, sebelum itu ini kita cari tahu dulu ini FA berapa. Ini untuk router yang terhubung ke switch itu FA09 ya. Jadi kita masuk ke INT FA0/9. FA, maaf ini FA 0/0 ya teman-teman, karena ini 0 yang 9-nya itu di switch. Kemudian di sini kan masih merah ya teman-teman, berarti artinya belum aktif. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara no shutdown, kemudian enter. Nah, di sini sudah hijau teman-teman, sudah hijau ya, sudah hijau. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP address. Kita masukkan IP VLAN 1 yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita kasih broadcastnya, kita kasih subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, dan enter. Nah, kemudian kita coba cek dengan cara do show IP interface brief, do show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya artinya teman-teman. FA 0/0 itu IP-nya adalah 192.168.1.254 dan statusnya adalah up ya teman-teman, dan protokolnya itu up. Kemudian kita masukkan untuk VLAN 10 dan 20-nya. Nah, tetapi karena di sini tidak ada interface yang langsung terhubung ke VLAN 10 ataupun VLAN 20, maka dari itu kita akan masukkannya dengan cara INT FA 0/0
titik 10 teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masuk ke subnet. Kita masuk ke sub interface ya teman-teman. Nah, ini itu namanya sub interface ya teman-teman. Titik 0 ini namanya itu sub interface. Ini karena tidak ada interface yang terhubung ke VLAN-nya langsung ya teman-teman. Kemudian kita ketik encapsulation.1q ya teman-teman. Kemudian ketik 10. Nah, ini bertujuan agar VLAN 10 ini untuk sub interface 10 ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 20 ya ke VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita ketik IP address 192.168.10.254, kemudian 255.255.255.0, enter. Dan kita coba cek to show IP interface brief, dan enter. Nah, bisa dilihat teman-teman, sub interface di sini sub interface-nya itu 10, IP address-nya 192.168.10.254, dan statusnya itu adalah up ya teman-teman. Kemudian kita masukkan yang VLAN 20 teman-teman dengan cara seperti tadi, MTFA 0/0.20 teman-teman, karena kita akan masukkan VLAN 20 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita ketik encapsulation.1q 20 teman-teman. Nah, ini sama seperti tadi teman-teman, bertujuan untuk memasukkan sub interface 20 ini ke dalam VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian kita kasih IP-nya, IP address 192.168.20.254, subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Kemudian kita coba cek to show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk ya teman-teman, dan statusnya adalah up juga. Nah, selanjutnya, berarti di sini kan sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi pada routernya. Kemudian kita akan konfigurasikan pada setiap PC-nya teman-teman dengan cara pergi ke desktop, kemudian IP. Nah, di sini default gateway-nya kita ganti teman-teman. Kita ganti seperti IP yang sudah kita konfigurasikan pada router ya teman-teman. Ini 192.168.10.254 ya teman-teman, ini sama. Kemudian kita ke PC 2, kita sama juga. Desktop ini juga. Nah, kemudian kita yang VLAN 20, ini VLAN 20 nya berarti 192.168.20.254. kita copy agar lebih cepat. Desktop IP ini dan ini. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ping dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. In progress dan pilot karena baru pertama kali. Kemudian kita coba lagi in progress, pilot juga teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf ada yang ketinggalan, ternyata ini belum di trunking ya teman-teman, dengan cara seperti tadi. Enable config terminal, kemudian INTFA 0/9 karena ini yang terhubung ke router, kemudian enter, kemudian switch port mode terang ya teman-teman.
sudah. Kemudian kita coba cek ya teman-teman, kita coba cek pilot, kemudian kita coba cek lagi pilot, coba cek lagi, dan successful ya teman-teman. Oke, ini sudah successful teman-teman. Oke, sudah. Nah, jadi seperti itu adalah tadi adalah cara untuk konfigurasikan inter VLAN routing ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar yang namanya itu DHCP server ya teman-teman, agar kita tidak capek-capek untuk memberikan IP pada PC satu persatu. Jadi yang pertama, kalian pergi ke router, CLI, di sini kalian enable, kemudian config terminal. Nah, selanjutnya kalian ketik IP DHCP full VLAN 10. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pakai VLAN berapa saja ya teman-teman, tapi di sini saya pakainya VLAN 10 dan enter. Nah, kemudian kita beri networknya. Nah, saya kasih networknya itu 192.168.10.0. ini networknya itu 0 ya teman-teman, karena ya semua network itu biasanya 0. Kita kasih subnet masknya dan enter. Nah, kemudian kita beri gateway-nya ya teman-teman. Gateway-nya itu dengan cara default router 192.168.10.254, karena saya pakai gateway-nya itu 254 pada VLAN 10 ya teman-teman. Nih 254. Kemudian kalian ketik enter. Oh ya, default gateway ini tidak perlu dikasihkan subnet masknya ya teman-teman. Kemudian kita beri DNS server. Kita kasih DNS nya itu 188.8.8.8. ini itu adalah IP Google ya teman-teman, dan enter, exit. Oke, kemudian kita konfigurasi pada VLAN 20 juga ya teman-teman, dengan cara seperti tadi, DHCP full VLAN 20 dan enter, dan ketik networknya 192.168.20.0 dan 255.255.255.0. enter. Kita beri gateway-nya default router itu 192.168.20.254, kemudian enter. Ingat ya teman-teman, untuk gateway tidak perlu dikasihkan subnet mask ya teman-teman. DNS servernya itu 8, sama saja. Nah, sudah. Kemudian kita ini teman-teman, konfigurasi pada VLAN 1 ya teman-teman. DHCP full VLAN 1 dan enter. Kemudian kita ketikkan networknya 192.168.1.0 255.255.255.0 default router 192.168.1.254, kemudian enter. Kita beri DNS nya juga, DNS server 8.8.8.8, kemudian enter ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi pada routernya ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk pembuktiannya itu dengan cara pergi ke PC. Misalnya ini PC 7 ya teman-teman. Kemudian pergi ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kalian hapus semua ya teman-teman. Nah,
Di sini kan masih statik, kalian tinggal pencet DHCP dan tunggu. Nah, bisa dilihat di sini sudah langsung terisi ya teman-teman. Untuk bagian IP address, subnet mask, dan juga default gateway dan juga DNS ini sudah langsung terisi ya teman-teman. Kemudian kita coba pada PC 10, ini pada VLAN 20 ya teman-teman. Tik DHCP, kemudian nah sudah langsung terisi ya teman-teman. Kemudian coba kita ping dari PC 7 ke PC 10, violet, tapping lagi, dan successful ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu adalah cara untuk mengkonfigurasi DHCP server pada router ya teman-teman. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah switch layer 2 dan juga switch layer 3 ya teman-teman. Nah jadi untuk switch yang dalam ruangan ini itu adalah termasuknya tipe 2960, dan untuk switch yang di luar atau switch multi layer ini adalah tipenya 3560 ya teman-teman. Nah bisa dilihat 60. Nah di sini itu yang dilihat itu adalah angka paling depannya ya teman-teman. Di sini angka paling depannya itu adalah 3, dan di sini angka paling depannya adalah 2. Jadi switch yang dalam ruangan ini adalah switch layer 2, sedangkan switch multi layer ini adalah switch layer 3. Nah apa bedanya dari kedua layer ini? Itu kalau yang switch layer 2 ini hanya bisa untuk menghubungkan network yang sama ya teman-teman. Jadi misal 192.168.10.0 ini hanya bisa terhubung ke network yang sama, tidak bisa menghubungkan dengan network yang berbeda. Kalau ingin menghubungkan network yang berbeda itu memerlukan yang namanya itu adalah router ya teman-teman ini. Nah sedangkan untuk switch layer 3 atau multi layer switch ini tidak perlu menggunakan router ya teman-teman, karena switch multi layer ini bisa untuk menghubungkan yang berbeda network ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Jadi kita akan coba konfigurasinya menggunakan switch multi layer ini ya teman-teman, switch layer 3. Pertama kita coba hapus ini terlebih dahulu. Ini kabelnya kita putuskan. Nah di sini kita coba menggunakan 2 PC ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan. Nah di sini kita ini IP yang akan kita konfigurasi pada switch multi layernya ya teman-teman. Pertama kita pakai ke teks, ini kita kasih IP pada PC terlebih dahulu, 92.168.10.55. Kita kasih IP nya bebas. Nah kemudian kita masuk ke MAS, kita klik CLI, dan kita masuk ke mode terminal ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat VLAN-nya.
VLAN 10 dan name VLAN guru. Maaf, ini harusnya name guru saja. Dan kita buat VLAN 20 nya, VLAN 20 name gawai. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Ini di sini itu interface-nya FA02 GINT FA 0/2. Kemudian kita switch port mode access, kemudian switch port VLAN 10, dan kita yang satunya NTFA 0/3, kemudian switch port mode access, kemudian switch VLAN 20 dan enter. Nah, kemudian kita coba kasih IP pada switch multi layernya ini ya teman, dengan cara INT VLAN 10. Nah, kalau pada router kita memerlukan yang namanya itu adalah sub interface ya teman, sedangkan di sini kita tinggal langsung saja masuk ke VLAN 10 untuk mengkonfigurasikannya. Nah, di router kan kita harus membuat sub interface untuk bisa mengkonfigurasi VLAN-nya ya teman. Kemudian kita berikan IP-nya itu IP address 192.168.10.254 255.255.255.0 ya teman. Kemudian exit, kita masuk ke VLAN 20, kemudian IP address 92. Maaf teman, ini harusnya INT VLAN 20. Nah, kemudian IP address 192.168.20.254, subnet masnya 255.255.255.0 dan exit. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN 1 juga ya teman, dan IP address 192.168.1.254 dan kemudian subnet masnya ini. Kemudian kita coba cek do show IP INT brief dan enter, kita spasi. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa VLAN 10 itu sudah ada IP-nya yaitu 192.168.10.254 dan VLAN 20 nya juga .254, VLAN 1 nya juga ini sudah masuk. Nah, tetapi pada VLAN 1 ini ada tulisannya administrative down ya teman, artinya itu tidak menyala untuk bagian VLAN 1 nya. Nah, untuk menyalakannya itu kita perlu masuk ke VLAN 1. Nah, kemudian kita ketik no shutdown, kemudian enter. Di sini kita coba ketik do show IP INT brief, kemudian enter. Kemudian spasi. Nah, di sini bisa dilihat teman, statusnya itu sudah up ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba lihat apakah
multi layer switch ini sudah masuk ke layer 3 ataukah belum ya teman-teman. Pertama kita coba cek terlebih dahulu, ini kita N dan kita coba cek dengan cara show IP route. Nah, di sini tertulis bahwa ICMP redirect change is empty ya teman-teman. Artinya switch multilayer ini masih berada di layer 2 dan belum masuk ke layer 3 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk konfigurasi supaya MLS ini dapat ke layer 3? Itu dengan cara pergi ke config terminal, kemudian kalian ketik IP routing dan enter. Kemudian kita coba cek show IP route ya teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman, yang artinya switch multilayer ini sudah masuk ke layer 3 ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba tambahkan gateway pada PC-PC ini ya teman-teman dengan cara ke IP configuration dan kalian ketik 192.168.10.254. Kemudian yang pada switch pada PC ini kalian ketik gateway-nya juga 10.254. Di sini kalian ke desktop, default gateway-nya 192.168.20.254. Kemudian pada PC 18 kita kasih gateway-nya juga 168.10.254. Nah, kemudian kita coba cek ya teman-teman. Pertama kita coba cek ke PC 2. Awal-awal memang valid, kita coba cek lagi dan successful ya teman-teman. Kita coba cek dari PC ini ke PC 15. Nah, dan successful ya teman-teman. Nah, begitu adalah cara untuk konfigurasi pada MLS ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasikan DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman, seperti pada router tadi. Oke, yang pertama IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita kasih networknya, network 192.168.10.255.255.255.0 default gateway 192.168.10.254. kemudian DNS server 8.8.8.8. kemudian pada VLAN 20 HCP full VLAN 20, networknya 192.168.20.255.255.255.0. kemudian default router 192.168.20.254. kemudian DNS 8.8.8.8 exit. kemudian ada IP DHCP full VLAN 1 dan enter. dan networknya 192.168.1.254.0 255.255.255.0. kemudian default routernya 192.168.1.254. kemudian
DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kemudian exit. Nah, kemudian kita coba lihat apakah sudah berhasil ataukah belum dengan ke PC 21, kemudian langsung klik DHCP, requesting IP address file. Kita coba pada PC 22 ya teman, DHCP. Tunggu dan file juga teman-teman. Sebentar, apakah ada yang salah? Kita coba ke static, kemudian DHCP. Nah, request successful ya teman-teman. Kita coba lagi static DHCP, successful juga ya teman-teman. Oke, kita coba yang PC 15, DHCP successful. Dan pada PC 18 kita coba DHCP successful ya teman-teman. Oke, jadi sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil konfigurasi DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke soal VLAN ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab soal ini ya teman-teman. Jadi pertama kita ke router, kemudian ke tab CLI, no enable, klik ke config terminal, kemudian NTFA 0/0 karena di sini FA 0/0 yang terhubung ke switch ya teman-teman. DX10 encapsulation dot one Q 10 untuk masuk ke VLAN 10. Kemudian kita kasihkan IP nya, IP address 10.10.10.10.1 255.255.255.0 dan kemudian exit. Oh iya, ini perlu di no shutdown 0/0 no shutdown, kemudian set FA 0/0.20 encapsulation .1Q 20 IP address 20.20.20.1 subnet masnya, kemudian exit FA 0/0.30, kemudian address 30.1 255.255.0 sub interface. Oh iya, maaf, encapsulationnya belum di ini. Address 30.30.30.1 255.255.255.0. Nah, set, kemudian kita masuk ke VLAN 40, kemudian kita kasihkan encapsulation
255.255.255.0, kemudian exit NTFA 0/50, encapsulation .1Q50, IP address 50.50.50.1 255.255.255.0, enter, exit. Kemudian kita coba bikin DHCP servernya ya teman-teman, dengan cara IP DHCP pool VLAN 10 dulu, kemudian networknya 192.1, networknya 10.10.10.0, 255.255.255.0, default gateway-nya itu 10.10.1, kemudian DNS servernya itu 8.8.8.8, exit. Kemudian untuk VLAN 20 IP DHCP full VLAN 20, kemudian network 20.20.20.0 255.255.0, kemudian default router 20.20.20.1, kemudian DNS 8.8.8.8, kemudian VLAN 30 nya IP DHCP full VLAN 30, kemudian networknya 30.30.30.0 255.255.255.0, kemudian default routernya itu 10.30.30.1, kemudian DNS nya itu 8.8.8.8, kemudian ke VLAN 40 IP DHCP full VLAN 40, kemudian networknya itu 40.40.40.0 255.255.255.0, kemudian defaultnya itu 40.40.40.1, kemudian untuk DNS itu 8.8.8.8, kemudian kita masuk ke VLAN 50 DHCP VLAN 50, IP DHCP full VLAN 50, kemudian networknya itu 50.50.0 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya itu 50.50.50.1, kemudian untuk DNS servernya 8.8.8.8. Nah, sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan pada switchnya ya teman-teman. Pertama-tama kita pergi ke switch 0, kemudian tab CLI, enable config terminal. Nah, di sini FA01 kita terangkan enter,
ya teman-teman, dan statusnya adalah aktif. Kemudian kita coba masukkan PC ini ke dalam VLAN-nya. Berarti NTRAFA 0 per berapa ini, 4 sama 5, iya 5, 04 sampai dengan 5. Kita switch port akses, kemudian switch port akses VLAN 40, exit, kemudian NTF RAFA 0 per 6, berarti ini 6, ya 6, dan ini adalah 7, jadi 6 sampai 7. Switch port mode access, kemudian switch VLAN 50, dan kita coba cek to show VLAN PR. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, interface-nya ke VLAN 50 dan 40. Kemudian kita coba yang ini, yang switch pertama, switch 1, dan kita seperti tadi enable config terminal, kemudian kita bikin VLAN-nya dulu, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kemudian kita coba cek to show VLAN PR. Nah, sudah ada ya teman-teman, dan kita masukkan ininya, ini masukkan interface-nya, ini FA02 dan ini FA03, berarti INTRA FA 0 per 2 sampai 3, enter, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10, enter. Kemudian kita masukkan yang ini, VLAN 20 nya itu FA4 sampai FA7, 4 ini 5, ini 6, ini 5. Oke, di FA4 sampai dengan FA7. Sini NTRA FA 0 per 4 sampai 7, kemudian enter, switch port mode access dan switch port akses VLAN 20, exit, kemudian kita coba lihat yang ini itu 8, kemudian ini sampai 11, FA 0 per 8 sampai dengan 11, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, dan enter. Kemudian kita coba cek to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk ya teman ke VLAN-nya. Kemudian kita masuk ke VLAN yang kedua. Ini berarti seperti tadi, 2 sama 3. Kita bikin terlebih dahulu
sampai dengan 7. Ini 7, ini 4, 5, 6. Ya, berarti seperti itu. Kemudian enter dan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Kemudian exit kita ke VLAN 30, 0/8 sampai dengan 11 berarti ya. Ini 8, ini 11. Enter, kemudian switch port akses VLAN 30, exit. Kemudian kita coba cek to show VLAN brief. Sudah ada, ini juga sudah. Oh ya, ini sepertinya belum di trunking. NTFA 0/1 ya, 0/1 karena yang terhubung ke switch yang lain. Kemudian switch port mode terang, to show. Kemudian kita coba cek to show NT terang. Nah, sini statusnya adalah trunking ya teman-teman. Kemudian kita coba cek. Nah, ini juga sepertinya belum. Di NTFA 0/1 karena ini adalah yang terhubung ke switch yang lain. Kemudian switch port mode terang to show NT terang, dan statusnya adalah trunking. Yang di sini kita coba cek apakah trunking juga, dan sudah trunking ya teman-teman. 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Kemudian kita coba cek apakah sudah bisa saling terhubung ataukah belum. Kita ke DHCP, requesting IP address, dan successful ya teman-teman. Kemudian kita coba yang PC 2, kita DHCP dan successful juga. Kemudian yang PC 6, desktop IP configuration, kemudian DHCP dan successful juga ya teman-teman. Kemudian kita coba ping dari PC 0 ke PC 2. Awal-awal emang pilot, kemudian coba lagi dan successful ya teman-teman. Kita coba menyeberang ini ke PC 16. Kita DHCP nya nyalakan, sudah. Kemudian kita coba ping dari PC 0 ke PC 16. Awal-awal pilot kita coba ping lagi dan successful juga ya teman-teman. Kita coba yang di sini DHCP sudah bisa. Kemudian yang dan kita coba ping dari sini ke sini pilot, kita ini juga diaktifkan. Kita coba ping sekali lagi, ini ke 10, successful ya teman-teman. Kemudian kita coba yang di sini, di sini. Kemudian kita coba ping lagi, successful juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan ini semua supaya bisa saling terhubung ya teman-teman. Baiklah, mungkin cukup sekian
video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.